Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Jumpa kembali di channel Agus Susanto. Harapannya channel ini akan memberikan inspirasi-inspirasi kepada kita semua. Pemirsa, pada kali ini bahasan yang kita sampaikan adalah mengenai bagaimana menghadapi dunia digital saat ini. Seperti telah kita ketahui bahwa dunia itu sudah berubah dengan cepatnya sejak tahun 2020 yang lalu, yaitu dengan adanya era internet, kemudian ditambah lagi dipacu dengan adanya pandemi corona COVID-19, sehingga akan menjadi dunia itu lebih cepat lagi menuju era digitalisasi. Jadi hampir semua sendi kehidupan itu menghadapi digitalisasi ini. Dalam bekerja, dalam belajar, dalam belanja, semua menghadapi dengan digitalisasi ini. Oleh karena itu kita tidak boleh gagap dalam menghadapi ini, terutama untuk generasi-generasi yang sudah lebih tua, yaitu ya seperti saya ini yang baby boomers misalnya. Kemudian sekarang itu eranya di era milenial. Jadi di anak-anak kita yang era milenial ini mereka memegang peranan penting dalam dunia digital ini. Sehingga keadaan tersebut tentunya akan memberikan warna yang berbeda. Ya. Jadi bagaimana menghadapi berbagai hal, dalam hal ini yang kita hadapi adalah kaum milenial. Jadi kaum milenial itu bagaimana, tentunya yang relatif tua ini juga tahu karakter-karakternya, kemudian harapannya bisa memberikan cara menghadapinya. Ada berbagai hal yang ciri-ciri itu dan harus dihadapi begitu. Jadi kaum milenial ini kan dihadapkan, dipapar dengan era teknologi, dengan era semua dengan mudahnya. Nah, berbeda dengan kita yang tua-tuanya dulu mainnya masih layang-layang, bermain di outdoor, di luar. Sekarang yang kaum milenial ini sudah dengan teknologi. Dari kecil sudah familiar dengan HP, dengan smartphone dan sebagainya. Sehingga banyak kegiatan berkaitan dengan teknologi. Oleh karena itu, strategi pertama kita dalam menghadapi kaum milenial itu yang pertama adalah menggunakan artificial intelligence. Jadi dalam berbagai sendi tadi, tentunya senjata yang strategi yang pertama kita lakukan adalah menggunakan kecerdasan buatan, artificial intelligence yang ada. Nah, ini dapat kami contohkan. Kalau sekarang kalau orang mau belanja saja, itu kalau kaum milenial yang dipilih itu pasti yang aplikasi gitu pertanyaannya. Kemana aplikasinya? Oh, kalau langsung ini itu kuno ini. Jadi saya milih yang menggunakan aplikasi karena sudah itu tadi artificial intelligence, tidak perlu ribet, tidak perlu ngomong-ngomong dengan pembeli contohnya, dengan penjual tinggal klik akhirnya pembelian terjadi. Jadi kita juga harus mengadopsi digitalisasi itu sendiri dengan artificial intelligence yang ada, sehingga
disenangi oleh kaum milenial tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya digitalisasi kemudian internet itu, sekarang yang paling banyak berpengaruh itu yang kedua adalah visualisasi. Visualisasi sangat penting. Jadi untuk kegiatan apa, promosi dan sebagainya, pembuatan flyer, poster yang menarik, cantik dengan visual gambar-gambar yang menarik, ataupun pembuatan video-video yang menarik akan menjadi tujuan utama dari kaum milenial ini dalam suatu penilaian beberapa aspek ya. Jadi misalnya mengadakan apa kegiatan itu mana flyernya, wah ini jelek, ini bagus, ini masih kuno gitu. Jadi sudah dalam bentuk semua digital. Jadi visualisasi gambar sangat menarik. Oleh karena itu video-video yang bagus sangat dibutuhkan untuk kegiatan promosi, untuk bagian yang lain-lain. Nah, ini yang sangat diperlukan. Jadi visualisasi dalam bentuk gambar dan video harus dikuasai. Dan harus ini strategi ini harus dikerjakan supaya mampu menghadapi kaum milenial tadi. Yang ketiga adalah strategi influencer. Jadi kaum milenial ini kalau melakukan sesuatu itu dasar pertimbangannya adalah review and answer, tanya jawab dan review. Misalnya review yang paling sering dilakukan orang itulah yang dipilih, tidak usah melihat merek lagi, meskipun branding penting ya, tapi review orang lain terutama yang berkompeten itu menjadi bahan pertimbangan utama, sehingga influencer akan mempunyai peran yang sangat penting. Apalagi kalau sudah direview orang yang terkenal, itulah menjadi bahan pertimbangan untuk eksekusi, untuk melakukan pembelian contohnya. Ini yang ketiga. Kemudian strategi yang keempat apa? Yang keempat adalah transparansi. Jadi kaum milenial itu suka yang transparan, tidak usah ditutup-tutupi apa adanya, sehingga semua proses itu ya tidak berbelit-belit, ya, transparan. Jadi dengan misalnya tadi ada hubungannya dengan menggunakan artificial intelligence, itu akan menjadi lebih transparan. Nah, misalnya yaitu tadi pembelian ini kan tidak melalui orang, tidak melalui negosiasi yang berbelit-belit, nah, sehingga penyampaian itu lebih bagus apa adanya. Jadi ada substansinya, meskipun tadi ada flyer yang cantik, tapi juga pada intinya adalah kejujuran, transparansi. Dengan 4 ini yang kita terapkan, mudah-mudahan ya bisa menghadapi dengan baik kaum milenial yang memang di zamannya sekarang gitu. Itu 4 tadi kami ulangi lagi, kita harus menerapkan artificial intelligence, kecerdasan buatan, kemudian menggunakan visualisasi gambar maupun video, kemudian sangat terpengaruh oleh influencer, dan keempat adalah transparansi. Inilah strategi kita menghadapi kaum milenial. Mudah-mudahan ini bisa berkenan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.